lagi di acara Ngobras. Ngobrol yuk. Halo Bro Eniva, saya Madam Lenggo. Hari ini saya didampingin oleh Bro Yung, Bro Jack, Bro Putu. untuk bicarakan masalah seputar administrasi wasiat ya. Untuk kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol manja lah ya untuk dengan Pak Putu Mangku dan Bro Jet ya. Menurut Bro Putu Mangku dan Bro Jet ini kan punya anak nih, cewek dan cowok ya kan. Apa aja yang udah dipersiapkan sih Ya. untuk masa depan mereka? Kalau persiapan sudah pasti, persiapan masa depan mereka sudah pasti. Ya saya sama istri bekerja persiapan untuk anak. Ya. Nah, kebetulan di sesi sekarang ada narasumber Pak Yung. Saya mau nanya ini tentang tadi bicarakan administrasi warisan. Saya sangat tertarik sekali, ya. Karena kedepannya saya kan makin tua, anak saya makin dewasa, punya istri, punya anak. Saya ada beberapa punya aset, dan itu aset yang tidak bergerak dan bergerak. Ya. Bagaimana tadi bilang hukum administrasinya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Menyambung pertanyaan Pak Putu ini bagus banget karena ini seringkali menjadi suatu pertanyaan yang mesti kita sadari saat ini. Tidak ada orang tua yang ketika akhirnya dia bisa mengumpulkan aset demikian banyaknya ketika mau dialihkan ke keturunannya dan keturunannya menjadi pecah karena hartanya ini. Saya percaya tidak ada orang tua yang mau seperti ini. Tapi kenyataannya di Indonesia, atau bukan hanya di Indonesia, ya banyak di tempat lain juga, itu menjadi masalah besar. Karena ternyata yang merasa punya hartanya itu ketika nggak ada jadi kendali. Waktu dia pegang, dia hidup, dia pegang kendali. Ketika dia nggak ada jadi kendala. Nah, pertanyaan Pak Putu bagus banget. Karena sebagai seorang ayah, saat ini dia pegang kendali. Dia bekerja, ya betul ya. Dia mencari uang. Terus bagaimana supaya ini bisa jadi sempurna? Emang sih sempurna ini kata yang saya selalu bilang ini buat Tuhan. Sempurna. Tapi mendekati sempurna kita harus melakukan yang bagian kita, bukan? Jadi menurut saya adalah yang pertama Pak Putu, semua harta yang tadi Pak Putu punya, ya mau itu bergerak, aset bergerak atau tidak bergerak, itu semua saya samakan adalah tunduk di dalam administrasi hukum waris. Ya, sebetulnya kalau kita ngomong administrasi bicaranya kan baik kalau kita urus uang di bank, kita buka rekening, itu kan semua administrasi ya. Mau kita bicaranya mau urus THR, urus cuti, itu semua administrasi, betul ya teman-teman ya. Jadi sama, ketika sang ayah ini pergi harus ada pengurusan administrasi nih, yang namanya administrasi waris. Nah, administrasi waris ini berkaitan juga dengan waktu. Karena semua itu akan berkaitan dengan waktu. Nah, kadang-kadang administrasi waris ini bisa selesainya sehari, 2 hari, bahkan bisa 30 tahun nggak selesai-selesai. Ya karena memang ada kendala di administrasi warisnya ini. Jadi untuk membuat ini singkat adalah, ya Pak Putu harus tahu. Kalau Pak Putu sekarang kebetulan ada di Bali, ya berarti ada 3 hukumnya yang sama kedudukannya di mata hukumnya. Ada hukum yang namanya perdata, ada hukum namanya adat, dan hukum namanya hukum adat sama hukum agama. Ya. Nah, yang mana yang dipilih ini menjadi suatu bentuk yang sama-sama harus disepakati di awal. Jadi kalau misalkan contoh nggak sepakat nih, misalkan contoh ada 2 anak, yang satu maunya hukum ini, yang satu mau hukum yang lain, itu tidak akan bisa ketemu sampai ada harinya bisa sepakat. Jadi sementara itu, nah terus bagaimana caranya untuk supaya ini bisa lebih berkurang? Saya seringkali ngomong sama saya punya calon klien, Bapak mungkin punya aset 100 miliar, ya kan? Atau mungkin uangnya banyak banget, 100 miliar lah saya ngomong gitu. Untuk pindahkan 100 miliar ini perlu waktu dan perlu administrasi waris. Saya sering ngomong sama klien saya, mau nggak Pak
kira-kira 20% dari 109 itu kita keluarin dulu Pak, tanpa kena hukum waris ini, administrasi. Ya, menarik ya Pak ya? Menarik ya. Betul ya? Kalau ini kan perlu administrasi hukum waris nih, ya kan? Dan waktu, ya kan? Ini ada satu solusi yang dimana cuma perlu 14 hari kerja aja, ya kan? Sudah bisa cair. Jadi si administrasi waris itu bisa mempermudah untuk mencairkan semua yang diwariskan kan Betul Pak? banget, karena untuk biaya-biaya yang administrasi ditimbulkan waris, untuk betul. ya. Jadi si anak juga nerimanya juga sukacita ya Pak Betul ya banget. gitu loh. Nah, ini yang saya sering ngomong sampaikan, ketika hukum waris itu menjadi suatu challenge, satu tantangan tersendiri, ada yang namanya tadi yang saya bilang, yang kita bisa tarik 20% di awal dengan cuma perlu waktu 14 hari kerja, yang dinamakan adalah kontrak uang pertanggungan. Nah, saya cuma mau tanya Pak Putu nih, ya kan? Nah, kalau proses ini kan tadi saya udah bilang ya, berproses ya Pak, Iya. ya kan? Nah, tapi kalau memang dalam waktu perjalanan proses kan perlu dana. Betul. Kira-kira dengan ide yang tadi Pak Zed, Pak ini Bolenggo ya, Bro Asis Lenggo, kira-kira menarik nggak? Menarik. Berarti Amat sangat itu dibutuhkan. berarti uang pertanggungannya itu berarti nanti cairnya di hari waris Pak, begitu Pak ya? Uang pertanggungan itu karena si ayah sudah nggak ada, maka sang ayah itu akan menuliskan kalau di dalam kontrak uang pertanggungan bahasanya adalah penerima manfaat, Penerima manfaat. bukan ahli waris. Jadi memang itu bukan objek waris, tapi objek yang menerima manfaatnya. Nah, kalau kita sudah tentukan misalkan si A 20%, si B 20%, misalnya 60% buat siapa, itu sudah tidak bisa diganggu, tidak bisa digugat. Iya. Dan akan keluar setelah 14 hari sesuai dengan amanah dari sang ayah ini. Dan itu pasti adil dan merata ya, baik yang Adil. anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya. Keadilan sosial kayak Betul Pancasila banget. Pak. Betul banget. Ya berarti uang itu tidak bisa diganggu gugat, langsung yang penerima manfaat Langsung ya. ke rekening itu tidak bisa diganggukan karena dia bukan objek waris. Yang menariknya uang Pihak hukum ini manapun juga tidak bisa menggugat ya Pak. tidak bisa. Yang menariknya uang ini bukan subjek untuk pajak. Dan tidak dikenakan pajak Tidak pula. dikenakan. Jadi kalau misalkan contoh ada 100M tadi ya, bicaranya kan 20 miliar. Kalau di tempat lain mungkin itu 20 miliar kan dianggap penghasilan. Kalau di dalam penerima manfaat ini dari uang kontrak pertanggungan ini tidak kena pajak, bukan objek pajak maksudnya. Dan itu bisa digunakan untuk mengganti apa Pak tadi Bapak bilang BPHT. Oh ya, nanti dengan uang ini masuk dulu ke rekening kita, maka segala macam proses administrasi waris, salah satunya adalah BPHTB, tadi yang Sis Lenggo tadi sampaikan tanyakan itu akan terbantukan karena BPHTB itu adalah biaya balik nama akan aset itu. Iya. Jadi semisalkan contoh bapaknya waktu tahun 2022 beli harga 100 juta atau harga 1M. Bapaknya nggak ada, ayahnya ini nggak ada usia waktu 2052. Udah 30 tahun kemudian ya kan. Nah, harganya 1M mungkin udah jadi 10M tuh. Iya. Nah, ketika pada saat kejadian terjadi, ini kan masih ada di BPHTB. Jadi warisnya tidak kena pajak ya kan. Tapi aset itu, objek itu harus diubah nama ke nama anaknya. Nah, ini yang jadi problem. Apakah di Bali ya, di Bali BPHTB itu 5%. Apakah anak ini punya 5% dari angka yang di bawah 10M tadi? Kalau nggak punya, ya itu akan jadi tantangan tersendiri tentunya. Iya. Tapi kalau tadi uangnya keluar yang 20% tadi, tentunya akan membantu untuk membalik nama. membalik namanya ini, Iya. gitu Pak. Salah Boleh satunya tanya Pak, satu ya. lagi Pak, Ya. uang pertanggungan itu tadi minimalnya buat berapa, maksimalnya berapa Pak? Sebetulnya itu sama pertanyaannya ya ini ya. Seperti Bapak ukuran bajunya kan kalau saya lihat nih L. Ya, L. Ya. Kalau saya kasih Bapak baju S gimana jadinya? Kan pasti perutnya kemana-mana Pak. Iya. Sama juga kalau saya kasihkan Bapak bajunya tuh extra L. Juga nggak cantik. Jadi kalau Bapak ngomong ya, kalau teman-teman berapa uang pertanggungan yang dibutuhkan harusnya disesuaikan dengan aset yang Bapak punya. Oh. Biasanya ya kalau saya lihat ya yang penting segala urusannya bisa terlampauin ya itu udah menjadi pokok yang bagus. Ya, tapi memang kalau saya boleh saran nih ya, aset yang paling bukan aset ya namanya apa ya kalau saya bilang aset lah nggak salah paper aset lah gitu ya atau ngomong aset lah.
uang kontrak pertanggungan ini bisa digantikan suatu bentuk yang memberikan nilai lebih. Contoh kalau kita mau tinggalkan uang 10 miliar ke keluarga kita, tentunya kan kita harus taruh deposito atau bekerja atau gina supaya atau punya rumah properti senilai 10 miliar. 1:1, ya kan. Tapi kalau di dunia uang kontrak pertanggungan, menariknya adalah mungkin kita cuma keluarkan 2M dan itu juga nggak sekaligus kita keluarkan 2M, kita cicil. Tapi ketika terjadi apa-apa resikonya bahkan baru cuma 2 kali kita taruh, maka yang menarik adalah dua itu udah menjadi hak, udah menjadi manfaat. Ini menarik sekali. Jadi saya selalu, buat saya pribadi, yang paling suka ya adalah bagaimana kita menambah kontrak uang pertanggungan. Bro Yung, sharing sedikit nih kalau di lapangan ketika kita lagi prospek misalnya. Kebanyakan dari calon nasabah yang mereka sangat tertarik dengan yang namanya kontrak uang pertanggungan. Cuma ketika kita mau closing atau sudah mendekati titik tertentu, mereka selalu terganggu dengan yang namanya prioritas. Mungkin dia tidak memprioritaskan itu di atas atau tidak begitu dipikirkan sekarang. Kira-kira dari pandangan Bro Yung sendiri, apa yang bisa kita berikan ke mereka? Saya kembalikan ke mereka karena dalam kita melakukan sharing nggak pernah boleh memaksa, betul ya. Kita memang mencoba memberikan pengertian. Saya cuma lihat uniknya di dalam uang kontrak pertanggungan ya, yang sekarang ini kita ngomong ini uniknya adalah meskipun punya uang, tapi ketika dia mau ikut, kadang perusahaan kita dalam ini AIA tidak mau terima karena kondisinya mungkin dia sudah sakit. Yang berikutnya ya bisa sakit itu kan termasuk COVID-19 pun sekarang juga menjadi consideration yang boleh menghambat keikutsertaan. Kita dengar juga kan di dalam dunia kami, di dalam dunia insurance-nya dikenal dengan nama SPAJ, Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Ini katanya pengajuan atau permohonan ya. Sebetulnya bukan kayak namanya mohon ya, bukan semerta-merta bisa diterima ya, tapi itu dimohonkan. Ini penting banget pengetahuan akan hal ini ya. Jadi kan untuk kembali ke Bro Jet, pertanyaannya adalah yang pertama itu Bro, meskipun punya dana belum tentu bisa ikut karena mungkin dia udah punya kondisi. Yang kedua yang pasti adalah di mana-mana hukum yang kita yakini, kalau kita mau ikut suatu produk atau paket itu kita cari yang paling efisien, yang paling dalam tanda kutip kalau bilang itu paling murah. Nggak ada orang ikut maunya yang harganya mahal gitu, nggak. Mungkin teman-teman setuju ya. Pasti kita coba cari yang efisien kan. Sama di dunia insurance tuh ada fakta yang menarik, cuma satu garis lurus, semakin mahal semakin tua semakin mahal, that's it. Semakin kita punya umur beresiko semakin juga mahal, nggak ada jalan pilihan lain. Jadi kalau saya boleh menyarankan, meskipun teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, Bro Sis di sini boleh memikirkan nanti ya kan, atau nanti tunggulah 5 tahun lagi 10 tahun ya, tapi yang pasti adalah dua fakta ini tidak bisa enggak. Yang pertama belum tentu bisa ikut, yang kedua kalau mau ikut pun sudah pasti lebih mahal, lebih tinggi ya, karena sudah lebih beresiko. Jadi kalau memang teman-teman Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di sini Bransis sudah dengarkan hal ini dan memang ujung-ujungnya tuh bakalan juga mau ikut, kenapa mesti di pending? Karena ujung-ujungnya kan juga ikut, kenapa nggak diputuskan sekarang? Nah itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Oke. Ya, cukup menjawab. Gimana Bro Jet? Ya, terima kasih Happy semuanya, sangat untuk menjawab hari ini? dan memberikan pencerahan. Bro PM? Ya, saya jadi betul-betul ya saya menyesuaikan dengan ukuran baju saya. Oke. Paper aset. Paper aset lagi lebih banyak ya Pak ya. Pertama Iya. ya Pak ya. Dengan berbagai produk yang seperti Infinite dan yang lain ya Pak ya. Masing-masing anak ya. Dan menarik lagi Bu Lenggo, Sis Lenggo ya, Diva Lenggo Diva nih, Lenggo. ya. Diva Lenggo. Yang menarik lagi adalah saat ini di perusahaan kita di AIA ini yang saya tekuni ini, yang kemarin juga ulang tahun ke-17, itu Bron Divanya ya, berulang tahun ke-17, itu langkah kita bisa membayar premi kita.
langkah kita bisa membayar premi kita. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, Iya. Brosis mau apa, Diva mau tahu, bisa langsung menghubungi Bro Diva juga. Iya, kita itu sebutnya Aya Vitality ya Pak ya. Aya Vitality. Oke, terima kasih atas waktunya Bro PM, Bro Jet dan narasumber yang super duper hebat Bro Yung. Sekali lagi saya ucapkan juga untuk Bro Diva happy anniversary Sweet 17. Selalu jaya 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 jaya. Ya. Thank you. Grow stronger. Grow stronger, Stronger. bigger, better, better, with passion and love. Thank you, Bro and Diva. See you next time.